Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Nur Hayati dengan NIM 201230093 dari kelas 6I Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, dan rekan saya Triani Putri Ahnur dengan NIM 201230054 dari kelas 6I Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini, kami dari kelompok 9 akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Materi yang akan kita bahas yaitu istihsan dengan membuat video interaktif hasil dari review chapter kitab Al-Wajiz. Yang pertama, pengertian istihsan. Al-istihsanu fil lughah addu syai'in hasanan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik. Istilahi usuliyina huwa tarjihu qiyasin khafiyin ala qiyasin jaliyin bidalilin aw istisna'u hukmin juz'iyyin min aslin kulliyin aw qa'idatin amatin bina'an ala dalilin khasin yaqtadi dzalika. Sedangkan istihsan menurut istilah dari para ahli usul fikih berarti memilih atau menguatkan kias yang tersembunyi dibandingkan dengan kias yang jelas karena adanya dalil, atau mengecualikan suatu hukum yang bersifat sebagian dari kaidah umum berdasarkan dalil khusus yang menghendaki hal tersebut. Jadi istihsan adalah cara menentukan hukum dalam usul fiqh dengan memilih hukum yang lebih baik dan lebih sesuai dengan keadaan. Walaupun berbeda dengan qiyas umum karena adanya dalil, kemaslahatan, dan kebutuhan tertentu. Konsep ini menunjukkan bahwa syariat agama bersifat mudah, fleksibel, dan memperhatikan kebaikan manusia tanpa meninggalkan syariat agama. Selanjutnya ada beberapa macam-macam istihsan. Yang pertama yaitu istihsan dengan nas, yaitu adanya nas tertentu yang mengandung hukum untuk suatu masalah yang berbeda atau menyelisihi dari hukum umum yang ditetapkan berdasarkan dalil umum atau kaidah umum. Dan nas tersebut bisa berasal dari Al-Quran atau berasal dari sunnah. Yang kedua, istihsan berdasarkan ijma, yaitu para mujtahid bersepakat pada suatu masalah, tapi dengan hukum yang berbeda dengan kaidah asal pada masalah-masalah yang serupa, atau mereka diam terhadap praktik yang dilakukan manusia tanpa mengingkarinya. Selanjutnya yaitu istihsan dengan urf, yaitu manusia membiasakan suatu hal yang bertentangan dengan qiyas atau kaidah umum karena tuntutan kebutuhan. Yang keempat, istihsan karena darurat atau keadaan terpaksa, yaitu karena adanya suatu kondisi darurat yang mendorong seorang mujtahid untuk meninggalkan qiyas atau analogi hukum dan mengambil hukum berdasarkan keadaan terpaksa tersebut atau kebutuhan yang biasa dianggap setara dengan darurat. Selanjutnya yaitu istihsan dengan qiyas khafi atau analogi tersembunyi, yaitu istihsan yang didasarkan pada qiyas yang tersembunyi yang berhadapan dengan qiyas yang jelas. Yang terakhir adalah istihsan berdasarkan maslahat, yaitu adanya suatu kemaslahatan yang menuntut pengecualian suatu kasus dari hukum umum atau kaidah yang bersifat menyeluruh. Selanjutnya adapun dasar hukum istihsan. Yang pertama, dasar hukum yang mendukung istihsan terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin memberi kemudahan bagi manusia, bukan kesulitan. Karena itu, istihsan dipakai untuk memilih hukum yang lebih mudah dan lebih bermanfaat ketika aturan umum terasa lebih berat.
Dasar hukum yang kedua yaitu dasar hukum yang menjadi keberatan terhadap istihsan. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara kamu menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa dalam menetapkan hukum harus dari petunjuk Allah, bukan dari keinginan sendiri. Jadi, istihsan bisa digunakan ketika memiliki dasar yang kuat dari syariat, bukan sekedar dari pendapat pribadi. Selanjutnya yaitu kehujahan istihsan dan pendapat para ulama tentangnya. Faqala al-jumhuru al-istihsanu hujjatun syar'iyyatun. Para ulama jumhur berpendapat bahwa istihsan merupakan hujjah syar'iyah, yaitu dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam. Kehujahan yang kedua yaitu waqala syafi'iyyatu wa syi'atu az-zahiriyatu al-istihsanu laisa bihujjatin. Sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah, Syiah, dan Zahiriyah berpendapat bahwa istihsan bukan merupakan hujjah. Kehujahan yang ketiga yaitu qala al-imamu Syafi'iyyu man istahsana faqad syara'a ay ibtada'a syar'an min 'indihi. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang menggunakan istihsan, maka ia telah membuat syariat sendiri. Kesimpulan dari kehujahan istihsan ini adalah jumhur ulama menerima istihsan karena dianggap sebagai metode untuk memilih hukum yang lebih sesuai. Sedangkan Imam Syafi'i menolak istihsan jika didasarkan pada pendapat pribadi tanpa berlandaskan dalil yang kuat dari Al-Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas. Selanjutnya yaitu contoh istihsan. Yang pertama, terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wudmin amwalihim sodaqatan, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hartaku adalah sedekah, dan tetapi ia menekankan bahwa ia harus menyedekahkan seluruh hartanya. Sedangkan istihsan menekankan bahwa yang dimaksud adalah harta zakat saja. Hukum yang ditunjukkan adalah bahwa seseorang tidak diwajibkan menyedekahkan seluruh hartanya, melainkan cukup mengeluarkan zakat yang sudah menjadi kewajibannya. Dari sisi hukum taklifi, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan zakat, sedangkan sedekah seluruh hartanya tidak diwajibkan. Adapun dari sisi hukum wad'i, ayat Al-Quran menjadi dalil atau sebab yang mengkhususkan makna umum ucapan tersebut sehingga hukum yang berlaku tidak mengikuti makna lahiriah secara mutlak. Contoh yang selanjutnya terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, min ba'di wasiyatu yusa biha aw dain. Artinya, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya. Menurut qiyas atau kaidah umum, wasiat ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena wasiat merupakan pemberian hak milik seseorang yang mana pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu berakhirnya kepemilikan seseorang, yaitu setelah ia meninggal dunia. Penunjukan hukum dari Quran Surah An-Nisa ayat 12 tadi, kita lihat dulu dari sisi hukum taklifinya, yaitu ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam wasiat diperbolehkan, walaupun pada dasarnya menurut qiyas tidak diperbolehkan. Nah, Al-Quran memberikan pengecualian. Oleh karena itu, membuat wasiat adalah perbuatan yang mubah atau boleh dilakukan. Berarti hukum taklifinya adalah mubah. Nah, dari sisi hukum wad'inya, kita lihat dari kata wasiyatu yusa biha. Nah, kata ini menunjukkan adanya wasiat itu menjadi sabab atau sebab berpindahnya sebagian harta kepada penerima wasiat. Nah, wasiat mulai berlaku ketika pewasiat meninggal dunia. Jadi, wasiat dan kematian ini menjadi sebab terlaksananya hukum tersebut.
Sekian video review chapter kitab kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Buat wasiat diperbolehkan, bukan salah. Secara Alah. Lupakan apa sih? Lukman, benar. Biasa dianggap dengan dorongan bukan dorongan.